Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda menemui Kadru di malam hari. Kadru berkata, apapun yang ingin kamu katakan padaku, katakan saja besok. Sekarang sudah larut malam, kamu pergi dari sini. Garuda berkata, Ratu, jika aku menyimpan pemikiran ini dalam pikiranku untuk waktu yang lama, rasa berat hatiku akan mengambil hidupku. Dari aku lahir sampai hari ini, aku melihatmu menyiksa ibuku. Tapi saat kamu menolak menyerahkanku kepada Ibu Diti, aku merasa apakah ada kepribadian lain dalam dirimu yang tersembunyi di balik kulit terluar ini. Sampai hari itu aku telah melihat seorang ratu yang jahat, tapi hari ini aku melihat seorang saudara perempuan yang menyuruh anak laki-lakinya untuk melindungi saudari perempuannya. Hari ini, untuk pertama kalinya aku melihatmu berdiri seperti tembok di depan musuh untuk melindungi hidupku. Hari ini untuk pertama kalinya aku melihat seorang ibu yang berbuat banyak untuk anak laki-lakinya sehingga dia menyerahkan nyawanya untuk mengamankan masa depan mereka. Kadru berkata, jangan bermain dalam kata-kata pujian Garuda. Bukankah kamu menginginkan sesuatu? Garuda berkata, keinginan yang tersembunyi dalam diriku. Aku memintamu untuk mengembalikan ibuku. Bebaskan dia dari perbudakanmu, Ratu. Kadru mengambil sepatunya dan meletakkan di atas kepalanya. Kadru berkata, bagaimana perasaanmu? Tidak enak, bukan? Bagaimana kamu bisa merasa memiliki hak untuk meminta sesuatu kepadaku? Sebagus apapun sebuah alas kaki itu tidak diletakkan di atas kepala, bagaimana kamu bisa memiliki keberanian seperti itu hari ini? Belajarlah dari ibumu yang bahkan pikiran untuk menentang tidak boleh memasuki pikiranmu. Kadru kemudian pergi dari sana meninggalkan Garuda. Garuda terdiam di sana dan dia bingung mencari cara membebaskan ibunya dari perbudakan. Di kamarnya Kadru masih memikirkan bagaimana cara membunuh Garuda agar dia tidak bisa lagi membahayakan putra-putranya. Kadru tiba-tiba melihat seekor serangga yang mendekati lampu, lalu serangga itu terbakar. Melihat itu, Kadru mendapat ide untuk membakar Garuda dalam panasnya bola matahari. Saat pagi, Garuda sedang menyapu halaman dan para pangeran ular mendekatinya sambil berkata, budak Garuda, kami ingin melakukan perjalanan lagi, karena budak kami bisa terbang di langit, jadi apa perlunya kami berjalan? Jadi hari ini kamu harus mengajak kami semua berkeliling langit. Garuda berkata, baiklah, dengan senang hati aku akan mengantar kalian. Winata berkata, hari ini adalah hari yang sangat baik saudari. Lihat betapa akrabnya Garuda dan saudara naganya. Tidak bisakah hubungan mereka selalu seperti ini? Kadru tersenyum dan berkata, aku juga berpikir hal yang sama. Winata berkata, benarkah saudari? Kadru berkata, sangat benar saudari. Aku juga berpikir bahwa selama beberapa hari bayangan kegelapan perang telah menyelimutiku dan sekarang bahkan istana kita telah berada di bawah cengkraman kegelapan. Winata berkata, mengapa kita tidak bersama-sama melakukan puja api suci untuk membangun kedamaian? Kadru berkata, itu ide yang sangat bagus, jadi lakukan satu hal. Kamu pergi dan bawa kayu dari hutan, aku akan menyiapkan tempat pemujaan. Winata berkata, tentu saja Ratu. Winata kemudian pergi menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Melihat ibunya pergi, Garuda berusaha menyusulnya, tapi Kadru berkata, Garuda, kemana kamu pergi? Aku dan ibumu ingin melakukan puja dan untuk itu kamu harus membawa bahan khusus. Garuda berkata, bahan apa itu Ratu? Kadru memikirkan saat Garuda akan terbakar oleh panasnya matahari dan Kadru berkata, aku ingin bunga matahari. Untuk itu kamu harus pergi ke Surya Loka, karena bunga yang indah itu hanya ada di sana. Garuda berkata, keinginanmu pasti akan terkabul, Ratu. Aku akan menyelesaikan tugas yang kamu berikan sebentar lagi. Kadru berpikir, sekarang masalah akan terpecahkan selamanya. Kadru kemudian kembali ke dalam istana. Mendengar itu, para pangeran ular berkata, Garuda, kami juga akan pergi bersamamu. Ya, anggap saja kami memiliki keinginan untuk bepergian keluar angkasa. Garuda berkata, baik, tapi kalian harus meminta izin Ratu. Tahtu dan Dumal berkata, tidak perlu untuk itu sama sekali, ibu pasti akan memberi izinnya. Garuda berkata, setelah aku pergi dari rumah tanpa izin ibu, aku tidak ingin kalian semua membuat kesalahan yang sama. Jadi kalian pergi dan minta izin pada ibu Kadru. Jika dia memberi izin, aku pasti akan membawa kalian semua.
Garuda kemudian pergi dari sana. Mendengar itu, para pangeran menjadi bingung karena mereka tahu Ratu Kadru tidak akan mengizinkan mereka pergi keluar angkasa. Para pangeran berkata, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita akan meyakinkan ibu? Padahal aku ingin sekali melakukan perjalanan di luar angkasa. Saat itu, Kadru sedang merasa bahagia karena rencananya akan berhasil. Isi hati Kadru muncul dan berkata, suami kita yang hatinya sangat murni, yang bahkan para dewa pun berkonsultasi dengannya. Dia menasihatimu untuk membebaskan Winata, tetapi kamu melakukan kebalikan dari sarannya dan melakukan rencana ini untuk membunuh Garuda, sehingga dia tidak bisa melindungi ibunya. Kamu lupa bahwa orang yang membuat masalah bagi orang lain, dia sendiri harus menghadapi masalah yang sama. Hari ini kamu menyusahkan putra Winata, tapi itu tidak akan terjadi. Saat itu Garuda sedang bersiap-siap untuk pergi ke matahari dan tiba-tiba dia mendengar suara Kadru yang berkata, Garuda, kamu masih di sini. Garuda berkata, Ratu, putramu ingin ikut denganku. Aku sedang menunggu izinmu. Dari istana, Kadru berkata, tidak seperti ibumu. Aku tidak akan menghentikan putraku untuk memenuhi keinginan mereka. Kamu juga akan melakukan yang diperlukan. Ingat, kamu juga pelayan putraku. Lakukan apa yang mereka katakan. Garuda berkata, jadilah itu, Ratu. Garuda kemudian menunggu para pangeran ular muncul dan ternyata suara yang menyerupai Kadru itu adalah suara yang dibuat oleh Tahtu dan Duma. Saat itu Kadru berkata, hal semacam itu tidak akan terjadi. Suamiku dan aku memiliki perbedaan pendapat tentang apa yang baik untuk putra kami. Aku sudah memberitahumu bahwa seorang ayah tidak dapat terikat, tetapi bagi ibu ini tidak mungkin. Itulah sebabnya aku punya rencana untuk membunuh Garuda. Isi hati Kadru berkata, rencanamu adalah buktinya. Rencanamu akan berhasil. Selama kunjungan ke Wisnu Loka, Garuda bertemu Dewa Surya. Tapi dia tidak masuk Surya Loka. Tapi kali ini dia harus masuk ke Surya Loka. Dan kemudian dia akan menderita api matahari yang sangat besar. Sayapnya akan terbakar meskipun dia tidak akan mati, tetapi dia akan jatuh ke bumi. Tapi Kadru berkata, tapi apa? Isi hati Kadru berkata, Garuda tidak akan menjadi satu-satunya yang menderita. Putramu juga akan mengalami hal yang sama. Kadru terkejut dan berkata, apa maksudmu? Kadru kemudian pergi ke jendela dan dia melihat putra-putranya naik ke tubuh Garuda. Kadru terkejut dan berlari keluar. Tahtu berkata, Garuda, ayo cepat. Dari istana, Kadru berkata, Garuda, berhenti. Tahtu mendengar itu dan berpikir, ibu tidak akan membiarkan kita pergi sekarang. Kadru yang tergesa-gesa tiba-tiba terjatuh dan Dumal berkata, Garuda, ayolah cepat terbang. Garuda kemudian terbang dengan cepat ke langit dan melihat itu. Kadru berkata, tidak. Para ular merasa senang karena mereka bisa terbang di langit dan mereka berkata, Garuda, terbang lebih tinggi. Para pangeran berkata, hei, lihat, istana kita tampak sangat kecil. Apakah itu ibu? Sepertinya dia melambaikan tangan pada kita. Tahtu berpikir, kuharap Garuda tidak mengetahui bahwa ibu mencoba menghentikan kita. Kadru berteriak, Garuda, Garuda. Garuda melihat ke bawah tapi Tahtu berkata, Garuda, apa yang kamu pikirkan? Terbang lebih tinggi. Garuda kemudian terbang lebih tinggi. Kadru menangis di sana, lalu Taksaka dan Kalia tiba-tiba muncul di sana. Taksaka dan Kalia berkata, ibu, apa yang terjadi? Anda tampak khawatir, katakan sesuatu, ibu. Mereka kemudian melihat ke atas dan di sana mereka melihat Garuda sedang terbang bersama adik-adiknya. Taksaka berkata, kemana dia membawa mereka? Kadru dengan sedih berkata, mereka pergi ke Surya Loka.